Selamat pagi untuk Bapak Hieronymus Erwin Indrawan SEMM selaku dosen mata kuliah e-bisnis. Perkenalkan, saya Tiara Elvina Simanjuntak dengan NIM 64212029. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan kuis yang telah Bapak berikan pagi tadi. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan e-bisnis? E-bisnis atau electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, untuk menjalankan seluruh proses bisnis. Tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli secara online, e-bisnis juga mencakup proses internal seperti manajemen inventaris, pengelolaan data pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, serta pengelolaan data keuangan secara digital. Dengan e-bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, memperluas jangkauan pasar, dan juga memberikan layanan yang lebih cepat serta responsif kepada pelanggan. E-bisnis memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan cakupan spektrum value e-bisnis. Jawabannya, spektrum value e-bisnis mencakup seluruh rantai nilai bisnis, dari hulu hingga hilir, yang terlibat dalam menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Rantai nilai ini meliputi aktivitas utama seperti pengadaan, produksi, logistik, pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual yang semuanya dapat digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, spektrum e-bisnis juga mencakup aktivitas pendukung seperti manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, riset, dan pengembangan, serta infrastruktur organisasi. Digitalisasi semua elemen ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan sinergi antar departemen, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik dan lebih personal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan 6 langkah pembangunan arsitektur e-bisnis. Jawabannya, untuk langkah pertama adalah identifikasi tujuan bisnis, yaitu kita bisa memulai menentukan visi, misi, dan tujuan strategi dari implementasi e-bisnis seperti efisiensi operasional atau perluasan pasar. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu analisis proses bisnis yang bertujuan untuk memahami alur kerja yang ada, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan proses mana yang bisa ditingkatkan melalui digitalisasi. Untuk langkah yang ketiga adalah desain model e-bisnis, yang dimana proses ini melibatkan perancangan bagaimana bisnis akan beroperasi secara digital, termasuk struktur layanan aliran informasi dan model pendapatan. Yang keempat, tentukan kebutuhan teknologi, yaitu kita bisa mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan platform digital yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, implementasi sistem, yaitu kita bisa membangun, menguji, dan menerapkan sistem e-bisnis. Yang terakhir, yang keenam adalah dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, yaitu kita bisa memantau kinerja sistem dan melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna dan pengembangan teknologi. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Jawabannya, aspek penyebaran dalam e-bisnis berkaitan dengan cara sistem atau layanan digital yang disalurkan dan diakses oleh pengguna. Ini mencakup pemilihan platform distribusi seperti aplikasi web, mobile app, atau sistem berbasis cloud, serta bagaimana sistem tersebut dapat menjangkau penggunaan secara luas, aman, dan responsif. Penyebaran yang efektif memastikan bahwa pelanggan dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, aspek ini juga melibatkan keamanan data dan privasi, performa sistem dalam berbagai kondisi jaringan, serta kemudahan integrasi dengan perangkat lain. Serta penyebaran yang baik harus mempertimbangkan kecepatan akses, kompatibilitas, lintas perangkat, dan skalabilitas agar sistem dapat terus digunakan seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 5, jelaskan metode daur hidup. Jawabannya, metode daur hidup atau life cycle method dalam konteks pengembangan sistem e-bisnis adalah pendekatan sistematis yang mencakup tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem. Tahapan umumnya meliputi seperti perencanaan, analisis kebutuhan, desain
sistem, implementasi pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus dilalui untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat berfungsi dengan optimal. Metode ini penting untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem e-bisnis. Dengan mengikuti tahapan yang terstruktur, pengembang dan menghindar kesalahan besar. Pengembang dapat menghindari kesalahan yang besar, meminimalkan biaya perbaikan di masa depan, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau perkembangan teknologi. Metode daur hidup juga memungkinkan evaluasi berkala dan pengembangan berkelanjutan agar sistem tetap relevan dan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.